qadim bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sallallahu alaihi ya. Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, panitia menghubungi saya hari ini. Saya diajukan karena saya berani. Nah, ayo pas kosong jadinya tidak ada masalah. Lanjut ke kaitan dengan topik kita, mawaris. Itu di ayatnya itu selalu ada disemari kalimat pendek mimbati wasiatin yusuna biha atau yusina biha. Terus lalu Allah memberikan jeda ketika membagi warisan ya. Hari ini kita cermati betul. Ini kalimat itu mengandung makna warisan itu dibagi setelah ditunaikan, dilunasi kalau ada satu utang-utangnya dan dua wasiat-wasiatnya. Ini dua itu kalimat ya. Utang dan wasiat itu ada diperhatikan dulu kalau ada. Setelah itu baru warisan dibagi. Saya akan bahas khusus ini tentang wasiat. Tadi tak buka dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Diawali dengan kalimat kutiba, diwajibkan, kutiba alaikum. Sebentar lagi kan begini katakan Ramadan, kutiba alaikum syam. Ini juga kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Bla 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 bla. Apa yang diwajibkan? Apabila di antara kamu krosok situ terasa Isra ini kalau wis aduh yang ada tanda-tanda apakah besok kita itu kalau mau mati krosok ya dan tanda-tanda yang sama-sama yang bersangkutan. Dan kemudian jika kamu meninggalkan harta yang cukup banyak, berwasiatlah. Ini ada kata diwajibkan. Karena di kondisi waktu diwajibkan wasiat kepada ibu bapak, kerabat, anak dan seterusnya. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Tapi ibu bapak sekalian, kita cermati ternyata ayat ini itu sudah dirasa. Ayatnya masih, tetapi keberlakuan perintah ini sudah tidak dihapus. Ayatnya masih, tapi sudah tidak berlaku. Misalnya kalau mungkin undang-undang direvisi ya, istilahnya jadi sudah direvisi. Terus orang gunakan hukum itu direvisi. Ini bagian yang mencermati hukum, paham itu direvisi. Jadi sudah tidak ada. Kapan direvisi? Setelah turun ayat-ayat yang berkaitan warisan. Ini tadi ada nek ngoso Arab tondo-tondo kok nek iso menampung ya nek dunyane kowe duwe bondo iki berwasiatlah kepada. Nah ini maka kemudian di ayat-ayat warisan itu ada nanti yang terkait dengan wasiat ini. Itu ada wasiat kepada anakmu
ibumu, kerabatmu. Nah, ini urusan bondo ketika kita meninggal sudah seperti bukan urusan kita kayak warisan itu. Ya, jadi itu menjadi harta yang kita tinggali harta waris. Terus kemudian Allah sudah memplot itu untuk kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Kemudian ini sudah tidak perlu diwasiatkan, tidak perlu diwasiatkan. Nah, ini masih banyak yang praktek itu. Ini soalnya aku mati, iki gue, ya. Nah, ini yang dimaksudkan. Tidak boleh, karena kalau kita meninggal itu sudah diplot oleh Allah untuk siapa. Satu. Kita cari lagi yuk. Terus kemudian ada di surat Al-Maidah surat kelima ayat 106 ya dengan ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Saya bacakan maknanya ya, tidak seluruhnya bacanya dikarenakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah satu di antara kamu menghadapi kematian, ya itu sama ya. Tadi apabila di antara kamu krosol mati ya. Sedangkan pengen berwasiat, nah, sudah tidak ada perintah ya. Dan kemudian juga sudah tidak disebut tentang kata pengen ayat krosol sudah pengen berwasiat, ya sudah silakan berwasiat. Tetapi harus disaksikan minimal dua orang yang adil di antara kamu. Ini kalimat apa itu? Ayat yang terkait wasiat. Saya baca tafsirnya, keterangannya ada khilafiyah ini. Kalau ayat yang 180 mantap, semuanya menyatakan bahwa sudah nasah. Tapi kalau ayat ini ada yang ya ini juga sudah tidak dipakai. Ada yang masih karena ini bukan terkait harta. Nah, saya lebih mantap mengambil yang pendapat kedua tadi. Ini artinya boleh berwasiat itu tidak dilarang, boleh, tapi bukan kewajiban harus berwasiat. Boleh. Berarti wasiat yang dimaksud di Al-Maidah ini ya bebas, orang kudu. Nah, apa jelas tidak boleh tadi ya. Jadi ya berpesan kepada anak-anaknya supaya bapak mati wajib lari sholatnya diteruske wajib pindah sekolah keyakinan iman Islam. Nah, ini kan juga pesan. Kalau memang biasanya usulnya bapak mati itu pesan yang diawali begitu biasanya nanti masuk di hati anak-anak. Kalau aku mati kalau tak boleh kamu mungkin saya aku lebih kan jamaah ini sudah aku khawatir kalau diibu kan. Jadi kayaknya mungkin pesan yang diawali dengan begitu anak-anak sudah berdiskusi. Soalnya bapak mati, jalani. Mungkin ketika kita kejadian mereka anak yang kita pesani begitu, kerabat begitu itu menjadi kok baru ngomong mulu kok terus mati ya. Jadi secara umum ini wasiat ini, tapi tetap urusan harta tidak boleh. Ya, mari kita bahas. Kalau begitu bagaimana? Dia kembali ke yang wasiat tentang harta. Jika kita memakai yang 106 itu masih dibolehkan wasiat. Kemudian kalau 180 sudah tidak ada wasiat. Kita ke tengah-tengah dalam praktek bagaimana?
Yang satu, kalau ada hadis-hadis agak panjang umurnya, ketika itu Rasulullah menengok sahabatnya yang sakit. Dan ceritanya, kalau nggak salah Abu Bakar sebagai sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah sudah ketemu sama sahabat ini, yang mau nengok, langsung sahabat ini berkata, Rasulullah, bolehkah kata saya ada yang mengatakan saya hibahkan, saya wasiatkan saya punya harta. Jadi mungkin nanti bisa kosong mati besar. Semuanya tak berikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab tidak boleh. Kemudian ada pandangan punya anak tak kamu, punya anak tak ada. Tetapi anak-anak saya sudah tidak butuh. Anak-anak saya sudah kaya semua, kira-kira gitu ya. Jadi tidak boleh. Terus dia nanya gitu, semua tidak boleh. 2/3 ya Allah, tidak boleh. Separuh tidak boleh. Akhirnya muncul angka 1/3 ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab boleh atau tidak. Jawabannya 1/3 itu sudah banyak. Dan itu tidak sekali. 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Nah ini kemudian digunakan kepada imam. Oh kalau begitu wasiat harta kalau syarat tidak boleh lebih dari 1/3 yang dia punyai. Cuma nanti kalau praktek hati-hati. Karena itu seperti kayak itu padahal kalau wasiat itu kan dibuat ketika masih segar, masih hidup. Dan kemudian nanti dilaksanakan ketika dia berwasiat sudah meninggal. Maka ini nanti kalau dihubungkan dengan waris, yang jelas berarti yang dimaksudkan ini tidak kepada ahli waris yang dapat, karena dia tidak boleh bagian. Maka maksudnya wasiat harta batasannya tidak boleh lebih dari 1/3, tapi kepada non ahli waris. Kalau kepada ahli waris itu kepada ahli waris yang sudah nyata-nyata ketika yang berwasiat itu meninggal, dia tidak mendapatkan hak atas bagian warisan. Pernah kita sampaikan tabel anjir lebar ini gambar ini. Jadi ahli waris itu banyak banget, tapi tidak semua ahli waris mendapat bagian. Karena ada yang terinjak oleh ahli waris yang lain. Maka kemudian ada yang bisa kepada ahli waris, tetapi ahli waris yang nyata-nyata tidak mendapatkan bagian, tapi tetap harus kurang dari 1/3. Nah, ini harus hati-hati ketika kita membuat misalnya contoh ya, pakai harta. Misalnya saya sekarang punya harta misalnya 100 juta misalnya. Terus saya berwasiat kepada anak-anak, kepada istri, dikumpulkan ini ahli waris saya yang harus saya ajak ngomong tentang ini gitu ya. Saya bisa besok kalau saya meninggal itu lekmu, lek itu adik saya itu memang no suami to, jadi ya ini boleh karena adik saya itu kalau saya meninggal tidak mendapatkan warisan dari saya. Kenapa? Karena saya punya anak laki-laki saya itu 3 orang, itu langsung kuat bentengnya. Nah ini boleh. Nah suami itu tahu. Nah
ternyata selama itu yang saya buat itu kan kata saya 100 juta, berarti kan cuma 1/4 kok. Jadi masih apa itu bagusnya masih bisa. Qadarullah saya meninggal, ternyata berjalan waktu kalau kita masih hidup, ternyata ketika saya meninggal harta yang saya tinggalkan cuma 60 juta. Tadi saya mau wasiatkan berapa? Nah ini kan sudah lebih dari 1/3. Kalau 60 juta kan 1/3-nya berapa? 20. Gimana ini? Ya waktu itu para pemangku pembawa wasiat juga sudah oke. Ini kan dikaitkan dengan pemaris. Itu ada juga apa itu lawasiatul lil waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang sudah mendapatkan. Maksudnya ojo dua bagiannya ahli waris yang dia sudah ditentukan bagiannya oleh Allah, begitu. Kemudian ada juga lanjutan dari tadi kisah menengok tadi, ada juga muncul hakmu itu 1/3, hak ahli warismu 2/3. Artinya ketika kita masih hidup itu ya silakan aja lah untuk melakukan, jangan sampai lebih dari 1/3. Yang 2/3 hak ahli warismu. Ini juga mengandung pengertian nek iso kowe iki tinggalke ahli warismu kuwi luwih cukup daripada kanggo aktivitas dirimu ketika masih hidup dihabis-habiskan sampai tidak meninggalkan apa itu sesuatu kepada ahli waris. Anaknya juga kalau begitu. Kalau nanti kita pikirkan dengan akhirnya hutang, bagi wasiat yang sudah diadain, itu juga meninggalkan hutang itu kan meninggalkan beban. Tapi sementara meninggalkan warisan, meninggalkan plus kepada ahli waris. Jadi kemudian menjadi sangat kuat kebetulan itu sebabnya memikirkan ahli waris, bisa meninggalkan ahli waris dari beban. Nah, termasuk wasiat ini kalau sampai seperti itu memberikan beban pada yang namanya wasiat. Ketika mau menulis syarat, ketika orang yang membawa pesan wasiat sudah oke, harus ditunaikan. Nah, ini boleh ini. Ini kalau kemudian terusnya gimana kalau begini? Jadi kalau kembali ke contoh saya tadi, berarti kan sing 5 juta sing nanggung sopo? Ini termasuk berarti isi wasiat tadi memberikan tambahan beban kepada ahli waris. Sementara ahli waris sudah ya nanti kalau bapak itu yang 25 juta kan berikan kepada adik bapak. Jadi ini 5 juta tadi beban pada mereka. Nah, maka kemudian itu menjadi beban bersama yang nanti bisa mengurangi haknya. Tetapi kalau ada ahli waris yang kemudian saya nggak mau, nanti beban itu ditanggung kepada ahli waris yang budi. Ini harus ditunaikan karena sudah jadi bagus sekali kan. Ternyata di lapangan itu ya namanya melaksanakan wasiat itu masih banyak itu kendala. Pernah saya kisahkan ya, pernah saya ceritakan. Saya ketika pulang ngaji kan terus lalu ngaji, kemudian saya itu masuk kelompok ngaji di Islamic Center Seturan itu. Akhirnya kemudian jadikan pengurus juga sampai sekarang.
Islam itu asal tanahnya itu orang tuanya berwasiat untuk mewakafkan tanah itu kepada almarhum Bapak Sunardi Sabri. Misalnya begitu, saya tidak ingin Pak Nadi langsung. Deal Bapak Elisabeth, salah satu dari anaknya mewakafkan, diserahkan kepada Pak Nadi Sabri. Dirampung, sertifikat rampung oleh Pak Nadi. Itu kemudian sertifikat itu diatasnamakan Pak Hanafi, yang rumahnya di situ dekat di situ tuh Ustaz Hanafi, ya. Wes sertifikat itu sudah jadi atas nama Ustaz Hanafi karena pakai di ya. Kemudian dibangun Islamisme itu digerakkan untuk aktivitas dakwah. Ya, berjalannya waktu. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2007 atau 2008. Nah, saya kaji 2003, 5 tahun berikutnya. Atau sudah 2010 lupa saya. Nah, itu kemudian dipersoalkan. Siapa yang persoalkan? Ahli waris lain. Gitu kan? Jadi salah satu anak sudah mengikuti pesan orang tua, direalisasi, sudah itu, ya, sudah dibangun, sudah dipakai ngaji. Ahli waris lain protes kepada Dewan Dakwah. Ini tanahnya bapak saya. Kok sih bisa begitu bagaimana? Dan kita ya sudah bertahun-tahun sudah jadi sertifikat. Ternyata dibawa ke ranah hukum positif, di pengadilan kalau Jakarta itu pengadilan apa namanya? Tinggi. Sebelum tinggi apa? Negeri kita menang. Naik ke Masjid Jakarta kita menang. Di bawah lagi saya tidak tahu mana. Akhirnya kita dipanggil, kita kalah. Artinya sertifikat itu tidak berlaku. Ya, bisa begitu. Dicabut. Pada sudah bertahun-tahun kita sudah menempati itu, membangun itu, dipakai aktivitas pengajian, akad pagi ada, sore ada. Tempatnya situ kita pakai untuk beberapa mahasiswa yang jauh dari Jogja. Tapi sebenarnya kalau nginep sini, nongol sini, kurang belajar nih, ayo diajak beraktivitas dakwah. Kalau bertahun-tahun, akhirnya kemudian kita kalah. Gitu. Ini kan tadi judulnya wasiat, melaksanakan wasiat. Kita kalah, kita kalah, dan akhirnya kita kompromi dengan pihak tadi yang menang tadi. Itu wajar memilih mas, jangan BB. Karena dia juga aktivitas beliau juga sebagai notaris atau apa. Maka kalau begitu dibeli saja, tapi harganya sakuake piro ya, ini ada batas minimal. Akhirnya kemudian saya mengubah ke jamaah sama bapak di jamaah itu. Awalnya dewi pengen ngaji lagi ini, bikin lama, bikin wis duduk beli dewi pas lain kok, peyo harus menjadi jamaah kami terjadi urunan yang menjadi kayak nabi. Akhirnya ngumpul, waktu itu ngumpul hampir 200 juta lebih. Tapi batas dirinya 350 juta. Kayak kurangnya ditambahi beliau dan kemudian kita tarik kembali. Ini contoh real bahwa tidak mudah ternyata kemudian dalam rangka wasiat itu. Ya, misalnya orang tua dulu itu rasa datang wasiat, orang terus dibakar begitu rada tidak muncul banyak masalah. Ini
itu ya. Karena terkait tadi ahli waris yang tidak Pak. Karena tadi ada kata-kata saksi yang adil dua minimal. Ini yang juga satu sultan. Berarti yang kejadian itu kan berarti yang membawa pesan atau dia sebagai saksi itu orang mampu untuk mengatasi saudara-saudari lainnya. Nah dia mampu kan, itu baca kan, di dari yang sana. Protes dia, ada harus kita apa itu? Tak ijoli gue. Yang ini tetap berjalan karena ini bagi yang membawa sertifikat tidak wajib dan memang tanahnya tidak hanya itu Bapak misalnya bapaknya itu yang pernah jadi lurah di Catur Tunggal di daerah Catur Tunggal Catur maksudnya Catur Tunggal ya saya tahu itu artinya boleh jadi pejabat itu, jadi tanah itu lecek itu, jadi dari segi sepertiga tadi itu belum apa-apanya gitu ya, belum apa-apanya, dari sepertiga itu belum apa-apanya. Jadi artinya mestinya si pembawa tadi ya, amalan tadi berkewajiban untuk itu kasih jalan, kemudian dia mau memberikan solusi kepada ahli waris yang lain. Malah, jadi karena kalau wasiat itu harus sudah wajib, wajib. Maka ini berat. Jadi kalau dijadikan saksi sebagai wasiat itu, maka boleh menolak. Saya tidak mampu. Saya tak ngerti nanti keadaan ketika yang berwasiat tidak itu maka, ya, jadi boleh menolak. Jadi karena disuruh jadi saksi dari saksi yang ini boleh menolak. Saya tidak mampu. Dan bahkan orang yang bawa wasiat itu boleh gonta-ganti statement gitu ya. Selama masih gitu, masih itu tak cabut orang asing. Saya apa itu gelem apa itu membawa amanah saya ini tidak boleh. Jadi ini kalau beratnya apa itu pastinya. Jadi ya kita kaitkan dengan ahli waris apa warisan tadi batasnya tidak boleh sepertiga, tapi sepertiga itu kan dibuat ketika sebelum. Nanti kalau sudah deal, nanti kalau di akhir lebih itu menjadi tanggung jawab para ahli. Kemudian bisa gagal juga, bisa muncul fitnah, bisa muncul dosa di antara mereka. Jadi itu beratnya itu wasiat. Kemudian yang terkait non harta yang bebas, bebas. Yang penting tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung ya manono. Ya, wasiat kok soalnya bapak mati besok harapan tahun ini dibikin jadi ya gue rasa berkomunikasi misalnya kalau pesan kok elek dan tak soleh mati itu artinya makanya yang tidak terkait harta itu silakan, tapi ya pesan kebaikan, pesan apa itu amanah ya. Bahkan kalau misalnya kalau kita punya hutang itu harus kroso ya rodo umat-umat untuk berwasiat itu untuk anak-anak dikasih soalnya aku mati hutang lunas tolong ya itu atau kita mempunyai membawa
Ada itu bahaya nanti kalau sampai atau kita mempunyai kewajiban tanggungan. Misalnya sudah berjanji dengan anak asuh mau misalnya sampai ini qadarullah urung tekan kelakon dari janjinya kita meninggal. Ini yang begini-begini wajib durian diberi tahu biar bertanggung jawab meneruskan lagi. Jadi itu tidak termasuk sesuatu yang harus berwasiat. Karena kita tidak pernah ngomong aja enggak kan orang hati itu. Ya. Jadi itu tentang itu wasiat. Jadi masih banyak. Jadi kalau dirinci panjang banget itu. Ya, tapi inti dari saya mengambil inti dari wasiat yang terkait dengan warisan ya tadi. Ya, artinya kalau sudah sanggup kurang apa itu kurang dari sepertiga itu lakukan. Tapi kalau kemudian lebih itu menjadi tanggung jawab para ahli waris untuk melengkapi dengan nanti setelah dibagi mengurangi hak masing-masing untuk memenuhi wasiat tentunya. Tapi tidak boleh berwasiat kepada ahli waris itu sendiri untuk bagiannya. Soalnya bapak nanti salah bukowe, omah bukowe, ini tidak boleh, ya, tidak boleh itu. Lah wasiat ahli waris itu maksudnya tidak boleh. Nah itu nanti sudah akan diatur dalam ayat-ayat faraid. Nanti banyak kemarin diwajibin, saya kalau satu kan membahas, terus sudah bertahun-tahun membahas tentang warisan di masjid-masjid itu ya, dijaga setiap hari Sabtu pada hari pekan Isya. Ada yang jamaah kami di masjid-masjid itu dari Kalimantan. Jadi ini pensiun kemudian di rumah di Jogja. Masih tanah itu masih Pak Nato. Aku di Jawa sampai sekarang pikir apa itu si konco itu tanggal aku. Nah itu tadi sidik aku orang pikir aku kayak ternyata samanya itu sudah meninggal dan dia pesan berwasiat sama anaknya. Jadi kenapa? Karena anaknya tiba-tiba aku mohon sama aku, bapak punya hutang dengan jenengannya. Saya cari dinasihati bapak, tapi saya tidak mampu untuk bayar semuanya, membayar separuh gitu. Terus gimana? Ya tetap jangan mengikhlaskan ya, ini mengurangi bebannya. Ya, oh, tapi barangnya orang sidik. Kalau waktu gue saya utang terus dihitung dari sekarang sudah 20-an tahun ya. Rego 100 di 100.000 atau di 1 juta 20 tahun yang lalu kan sekarang terjadi. Jadi ini artinya bapak tadi punya utang berwasiat kepada anaknya. Dia di Kalimantan itu, tapi ini yang utangnya di Jogja tadi. Mungkin suatu saat dia kaget kok ada anaknya dari Kalimantan boleh dia ngomong kan. Jadi bapak tadi benar punya utang berwasiat kepada anaknya. Ini ternyata anaknya apa iso? Jauh. Ya, saya mengurangi jangan meninggalkan beban, ya, kepada anak-anak. Jadi itu saya sangat sudah kalau panjenengan itu daripada di besok panjang urusannya, jenengan bisa mampu tau, diikhlaskan saja. Mesake siapa itu? Anaknya tadi udah seorang Kalimantan, nyaurnya orang komplit, gitu. Iya, Bismillah
Jadi kalau sosok kan tambah patah panjenengan daripada panjenengan itu nanti urusannya di akhirat panjang gitu kan, panjang. Isi bapaknya anaknya juga beban, bapaknya juga cetok tagih hutangnya kan panjang kan. Ya, begitu karena hutang itu urusannya sampai akhirat. Jadi saat saya pada dengan orang besar ekonomi ikhlaskan saja kekurangannya, lihatkan sedekah dijawab anaknya wis sudah tak sedekah ya, mungkin nanti dia kan juga dengan oleh ganti sewet luar biasa. Saran saya pada begitu, kalau dia sudah tidak mampu, dia itu kaya, masa harus begitu kalau dia itu ternyata di Kalimantan kaya raya, lalu kok bilang nggak mampu apa itu melengkapi hutangnya, itu kamu ke dirinya diingatkan saja. Nah ini tadi sila-sila dari utang itu berat, wasiat tentang meninggal kita. Ini mau bapak sekalian, panjang itu kita bahas tentang wasiat itu, dan kalau khusus terkait tentang ahli waris tidak boleh kita berwasiat tentang bagian karena sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten Bapak Ibu sekalian, topik saya meskipun tidak detail karena ini ingin detail memang ditampilkan di LCD ya. Ini intinya begitu. Jadi wasiat itu serta-merta sebetulnya nek saya bukannya pemilik timbangannya mau ngarep beramal lewat wasiat, lebih baik iso langsung dibahkan jangan pada datang lewat wasiat. Itu mau berbagi anak-anak batu satu di bulannya dalam prakteknya ternyata menjadi beban mereka.